Berbual dengan warga-warga tempatan di sini, terutamanya di Jakarta ataupun di Bandung, mereka kata 10 tahun yang lepas Indonesia berbeza, tapi sekarang banyak kemajuan. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again. Yan Kobin, apa nih? Yan Kobin Studio. Boom. Oke guys, sore ini kita akan membuat apa? Aku gondrong so kan. Hari ini kita akan buat satu reaction daripada channel Abdullah Jamadi. Oke, seorang TikTokers Malaysia yang datang ke Indonesia untuk menjelajahi Indonesia. Sore ini kita akan membuat satu reaction tentang video tersebut, sebab ramai orang minta buat reaction tentang video tersebut, dan aku akan buat dan aku akan memberikan pandangan aku di dalam video tersebut. Oke, so stay tune. Oke guys, so tanpa perlu kita memuasa, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kiraan 1, 2, dan 3. Uji dulu, biar terbang lepas baru kau banting, lepas tu puas. Saya kurang ngerti apabila saya puji negara Indonesia, tetapi ramai warga Indonesia yang tak selesa. Disuruhnya pula saya ni cari kekurangan di Indonesia. Kita kalau nak cerita pasal kekurangan, semua negara... Jawab. Aku minum dulu guys, sorry kalau terpotong video tu. Ada kekurangan. Bagi tahu saya, betul, negara mana yang sempurna? Bagi saya, dekat Indonesia ni banyak sangat perubahan. Kalau saya Kejap, aku explain dulu ya. Bagi saya, negara mana yang sempurna? Betul. Boleh dikatakan di dalam dunia ni, tidak ada negara pun yang sempurna. Oke? Kalau kita lihat lain. Aku boleh ambil contoh lah. Amerika, New York City. Kita boleh katakan salah satu bandar yang cukup maju, cukup moden di dalam dunia ni, sebab mereka penguasa moden kan. Tapi ada juga gelandangannya, ada juga orang-orang yang miskin di dalamnya, dan ada juga orang-orang yang hidupnya tidak seberapa sempurna di dalam bandar tersebut. Itu New York ya, New York kan. Tidak semualah tempat yang di dalam dunia ni perfect. Oke, tidak semua perfect ataupun sempurna. Berbual dengan warga-warga tempatan di sini, terutamanya di Jakarta ataupun di Bandung, mereka kata 10 tahun yang lepas Indonesia berbeza, tapi sekarang banyak kemajuan dan perubahan dekat Indonesia. Dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, sangat banyak perubahan. Walaupun jurang antara yang kaya dan miskin masih jauh, tetapi dah tidak terlalu jauh macam dulu. Kalau dulu ya, ataupun di Bandung, mereka kata 10 tahun yang lepas Indonesia berbeza, tapi sekarang banyak kemajuan dan perubahan dekat Indonesia. Betul-betul, ini aku setuju juga, sebab aku start buat video reaction pada tahun 2020, start PKP tu. Oke, start PKP tu. Ini aku punya pandangan sendiri ya. 3 tahun nih, dalam 3 tahun nih, aku perhatikan bagaimana perkembangan Indonesia tu. Cuma aku orang luar lah, bukan tengok dari YouTube. Aku tengok macam mana perkembangan di Indonesia tu. Jadi aku tengok pada tahun 2020 kita boleh nampak sudah perkembangan di negara Indonesia ni memang sungguh-sungguh pesat, sungguh-sungguh laju pembangunannya, pembangunan ekonomi seperti mana yang cikgu sebut tadi, Abdullah Jamadi ni, Abang Abdullah Jamadi ni sebut. Perkembangannya sungguh-sungguh laju. Dan apabila hari tu pada tahun 2022 aku pergi ke Jakarta sendiri, dan aku lihat dengan kepala mataku sendiri memang kemajuan yang ditunjukkan oleh Indonesia memang sungguh-sungguh maju dan pesat di bawah kepimpinan Presiden Jokowi. Memang hebat. Daripada segi ekonominya, dari segi pendidikannya, sangat banyak perubahan. Walaupun jurang antara yang kaya dan miskin masih jauh, tetapi dah tidak terlalu jauh macam dulu. Kalau dulu ya, yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Bayangkan di negara Malaysia, penduduknya hanya 30 juta aja. Itu pun 30 juta, ramai di kalangan warga negara Malaysia yang tak puas hati dengan pemerintah. Betul-betul ramai lah kan. Asal naik satu mesti ada yang tidak puas hati, asal naik satu mesti ada yang tidak puas hati kan. Memang gitulah kehidupan berpolitik. Antap cuma kuali politik. Bayangkan pemerintah yang ada di Indonesia perlu jaga hampir 300 juta jiwa manusia. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Sebelum saya... Betul. Ini aku setuju dengan apa yang dia cakap juga nih abang nih. Oke, kita mulai balik sini. Nak puaskan hati semua orang memang tak boleh. Sebelum saya... Betul, kalau kau bilang
mau puaskan hati semua orang di dalam dunia nih, memang susah lah kan. Sebab cenek di dalam dunia nih kan, kau buat konten bagi-bagi pun, ini aku ambil contoh YouTube lah kan. Kau buat konten derma-derma ke, mesti ada je orang yang tidak suka kau. Itu yang aku heran. Manusia ni peliknya macam mana kan kehidupan manusia ni. Kan? Memang tidak semua orang yang suka kau. Dia ada orang yang suka kau, ada orang yang tidak suka kau. Jadi kau kena biasakan kehidupan yang begitu. Yang okey, kalau orang mau suka, sukalah. Kalau orang tidak mau suka, tidak mau suka lah kan. Gitulah maksudnya. Apabila seorang pemimpin naik, mesti ada yang tidak suka, ada juga yang suka. Sedangkan pemimpin sudah bagi apa yang sepatutnya, kan guys? Datang ke Jakarta ataupun Bandung, ramai yang kata suruh hati-hati sebab banyak pickpocket dan sebagainya. Tetapi bila saya sampai di sini, apa yang dibayangin tu tak seperti yang dibayangkan. Betul. Aku banyak potong video kali ni kan. Tapi aku setuju juga dengan apa yang dinyatakan oleh Abang Abdullah tadi. Sebelum di sana, ada juga beberapa orang kawanku yang sudah sampai ke sana. Dicakap hati-hati kalau di sana, takut banyak pickpocket, kalau di sana pencopet dan banyak lagi lah benda-benda yang kita dengar. Tapi apabila aku sampai sana, dia lain. Dia sana kedatangan yang kita datang tu disambut dengan sungguh-sungguh bagus. Memang hebat lah guys. Hebat lah. Di Indonesia ni ramai orang yang baik-baik, yang peramah, mas, pak, cara cakapnya lembut. Mungkin sebab saya pergi ke Jakarta dan Bandung saja. Orang-orang yang bekerja di sini pun kebanyakannya semua orang-orang muda dan bersemangat kerja. Hormati orang, ramah mereka bukannya disebabkan saya ni warga asing. Yalah, konon-konon foreigner mereka ramah, tak. Sebenarnya mereka ramah kepada semua orang, termasuk orang-orang tempatan. Betul. Ini pun aku setuju tentang maksudnya ramah ni. Sudah terbukti lah kan. Sebab aku sendiri sudah di sana kan. Sudah terbukti lah. Bila datang sana aku bercerita ya dengan yang Starling gak kamu panggil tuh. Ada yang bawa apa namanya? Iyalah macam Starling lah kan. Bawa tuh jual-jual kopi, jual-jual mie segera begitu. Orangnya muda. Orang muda. Tentu aku di mana tuh ya, lupa sudah aku di Bulatan aku lupa sudah. Soalnya aku ingat orangnya muda. Dia masih muda lagi. Dia ada jual mie segera. Aku ada beli tuh mie segeranya. Aku ada beli pop mie, perisa bakso kalau tidak silap. Perisa bakso, aku memang mau makan lagi tuh perisa bakso yang sedap. Dan dia punya karakter pemuda tuh, aku boleh katakan memang ramah lah. Kita jumpa dia ramah kan. Dia tegur pun ramah kan. Aku turun dari hotel tuh, ada di depan hotel tuh pun ada orang pacik-pacik lah jual kopi di situ, kopi kan. Di situ pun dengan ada berapa orang macik-macik bercerita macam orang biasa nih. Memang ramah, lembut guys, sumpah lembut. Dari segi budaya kerja di sini memang bagus, terutamanya di kalangan orang muda. Dan saya perhatikan di kalangan orang muda pun banyak yang berpendidikan tinggi di sini. Jadi tak heranlah dalam masa yang singkat negara Indonesia banyak perubahan yang sangat baik. Saya puji negara Indonesia bukannya untuk dapatkan follow ataupun engagement. Untuk apa? Betul. Bukannya ada apa-apa bisnes pun yang saya buat dekat negara Indonesia ni. InsyaAllah saya akan datang ke negara Indonesia lagi. Dan saya begini, Abang ni puji Indonesia. Kami nampak Indonesia sendiri sebagai reaction untuk Indonesia. Kami tengok di sana macam mana orangnya, macam mana orang di sana kan. Itulah yang kami akan ceritakan di laman sosial. Macam mana orang di sana layan kami. Itulah yang kami akan sampaikan dengan kamu semua. Kami datang ke Indonesia, orang layan kami bagus, takkan kami mau cerita buruk kan? Takkan kami mau cerita, wih, orang layan kami di Indonesia tu buruk. Sedangkan orang layan kami di Indonesia pada waktu itu bagus betul, bagaikan keluarga sendiri. Jadi tidak mungkinlah kami bercerita begitu, tidak mungkinlah kami menipu kan. Sedangkan benda tu kami datang ke sana, kami tengok dengan mata kepala kami sendiri, pembangunan di Indonesia, layanan orang Indonesia dan kemajuan di Indonesia. Kami cerita sebab kami nampak, kami
apa ya, kami teruja kan, kami nampaklah sendiri, kami cerita dengan kamu semua, kami cerita di dalam media sosial macam mana pengalaman kami berada di sana. Orang-orangnya di sana tidak sombong, orang-orangnya di sana tidak aku boleh katakan tidak garang, orang semua bagus kan. Ini aku, abang nih, kami cerita melalui pengalaman kami. Melalui pengalaman kami sampaikan untuk kamu. Ingin untuk jumpa di kalangan ustaz-ustaz yang ada di sini, terutamanya Ustaz Hadi Hidayat. Saya memang respect betul Ustaz Hadi Hidayat. Teringin sangat nak jumpa dia, teringin sangat nak salam dia, nak peluk dia. InsyaAllah doakan saya supaya saya diberikan peluang untuk bertemu dengan beliau. Oke guys, so sampai situ share reaction aku tentang Abang Abdullah Jabadi kita. Oke, seperti mana yang dia sampaikan, begitulah sebenarnya keadaan yang ada di Indonesia. Oke, seperti mana juga yang kami sampaikan di dalam YouTube kami, reaction kan. Kami nampak sendiri apa yang berlaku di Indonesia. Aku sebagai orang Malaysia, aku tinggal di Malaysia, Sabah, Tawau ya. Tapi ingat nih, aku sendiri, aku datang ke Jakarta, aku datang ke Indonesia, aku perhatikan sendiri bagaimana kehidupan mereka di sana. Aku di sana selama, kalau aku silap 2 minggu, kalau aku silap selama 2 minggu aku di sana. Aku perhatikan kehidupan di sana memang sungguh-sungguh, aku boleh katakan santai lah. Walaupun bekerja, orang aku nampak orang bekerja, tapi mereka santai. Orang yang santai, kau jumpa orang pun sapa kau balik, ramah dengan kau kan. Macam mana yang aku cakap di dalam video tadi tu, tidak mungkin lah kami mau cakap yang Indonesia tu begini, Indonesia tu begitu, sedangkan kami dilayan di sana bagus kan, pembangunan di sana bagus kan, kemajuan bagus, orang-orangnya ramah. Ini tidak mungkin lagi mau menipu kan, terlampau lah kalau mau menipu. Apa kau dapat kalau menipu kan. Lagi satu yang aku salut dengan orang Indonesia ni adalah, kalau kau datang sana, memang kau dianggap keluarga bos. Memang kau dianggap keluarga. Memang aku salut lah kan, memang aku salut tu betul. Oke guys, so sampai situ share reaction aku, dan see you in the next video. Comment, subscribe.